akhirnya Desa Budo ini bisa menjadi desa juara, apalagi bisa mendapatkan beberapa juara di tingkat nasional termasuk anugerah desa wisata. Yang kami mau kembangkan yaitu sumber daya manusia, SDM ya, Bu? SDM-nya. Penanganan dan pencegahan Iya, stunting. iya, stunting. Jadi ini kami buat ada selama 45 hari. Media sosial untuk jadi tempat promosi juga begitu ya, Bu? Jadi anak-anak muda yang berpotensi, yang mau membangun desa, jadi kami mengajak merangkul bersama-sama. Halo teman desa, apa kabar kalian semua? Selamat datang di Teras Desa. Perkenalkan, ada saya Anastasia Lensun di sini. Teman desa bisa tebak nggak kali ini Tasya ada di mana? Jadi kali ini Tasya ada di salah satu desa yang adalah desa juara yang juga mendapatkan Desa Anugerah Wisata dari Kemenparekraf. Desa ini tepatnya ada di bagian utara Sulawesi atau Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Minahasa Utara, yaitu Desa Budo di Kecamatan Wori. Kali ini kita akan membahas terkait program penguatan pemerintah dan pengembangan desa. Di sini Tasya tidak sendiri. Tasya sudah ditemani oleh Ibu Kepala Desa, atau mungkin yang lebih dikenal oleh warga setempat hukum tua ya Bu ya. Ada Ibu Hukum Tua Lisbeth Linto Gareng. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar? Baik-baik. Baik ya Bu. Ya, Ini kita ada di sehat. mana nih Bu? Enak banget, udaranya sejuk. Ini destinasi wisata juga kan? Iya, ini ada di Desa Wisata Budo, namanya hutan mangrove. Hutan mangrove. Desa Budo. Ada berapa luas Bu hutan mangrove di sini? Luas hutan mangrove ini ada sekitar 30 hektar. 30 hektar. Iya. Ini saya lihat tadi waktu masuk ke sini masih banyak ini ya tukang-tukang pengerjaan. Apakah masih dalam proses pengembangan? Sementara dalam pengembangan. Pengembangan. Iya. Tapi saya lihat juga sudah ada wisatawan tuh. Jadi sementara proses pengembangan tapi sudah dibuka untuk umum juga. Iya. Ada uang tiketnya nggak masuk ke sini? Ada ini uang tiket kalau masuk masuk dari pos dia harus membayar tiket 10.000 per orang. 10.000 per Iya. orang. Fasilitasnya apa aja tuh? Fasilitas di sini ada gazebo, ini ada berapa gazebo. Kemudian ada rumah pintar, jadi orang lagi kalau ada anak-anak yang suka membaca, ada perpustakaan rumah pintar namanya. Oh, ada Di sana sudah perpustakaan rumah pintar di hutan pinggir mangrove. ini. Iya, ada. Wah, keren. Ibu, saya dengar ternyata ini Desa Budo, nama Budonya itu ada sejarahnya juga ya Bu ya? Kayak ada, kalau dulu ini Budo ada sejarahnya, ada katanya orang tua dulu bilang ada Putri Budo yang tinggal di sini. Jadi itu dari suku Kaili. Di Budo sini juga ada kampung Kaili, Desa Budo, tapi ada kampung Kaili itu bersamaan dengan sejarah itu ada suku Kaili yang Ada suku Kaili di Desa Budo ini. Oke. Sebelumnya mohon izin Bu ya, mungkin suaranya Ibu boleh dikencangin dikit karena mungkin kita di pesisir pantai jadi ada keributan angin gitu ya Bu ya, mohon maaf. Nah, Ibu Tasya kan ini pengen ngulik banyak nih cerita sejarah mengenai Desa Budo terkait dengan program penguatan pemerintah dan pengembangan desa. Apa aja sih Bu sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu Hukum Tua dan juga pemerintah Desa Budo ya secara efektif sehingga akhirnya Desa Budo ini bisa menjadi desa juara, apalagi bisa mendapatkan beberapa juara di tingkat nasional termasuk anugerah desa wisata. Oke, jadi orang Desa Budo yang pertama yang kami mau kembangkan yaitu sumber daya manusia, SDM ya Bu ya? SDM-nya. Jadi memangnya kalau di desa-desa begini kebanyakan sumber dayanya kurang, tetapi kami pemerintah memperdayakan masyarakat yang punya sumber dayanya. Kalau dari kacamata Ibu Hukum Tua sendiri, sumber daya manusia di sini apa nih yang masih perlu digali atau disiapkan, apalagi mengingat ini desa wisata ya Bu? Iya, kalau di sini sumber daya pendidikannya iya masih kurang. Jadi kami masih ada peningkatan sehingga lewat pendidikan itu kami Desa Budo juga sudah kerjasama dengan bagian akademisi dari Politeknik Negeri Manado. Kami kerjasama agar supaya
masyarakat atau anak-anak yang dari SMA mereka bisa masuk kuliah di Politeknik Negeri Manado. Jadi Oke. kerjasama. Ini yang penting ya Bu ya, Iya. dari pendidikan dulu untuk Iya. pendidikan dari masyarakat Desa Budo itu sendiri supaya Iya. juga mereka bisa siap nantinya ketika desa ini sudah lebih banyak turis untuk datang, apalagi pendidikan mengenai bahasa asing itu ya Iya. Bu ya. Apa upaya yang Ibu bikin akhirnya untuk bisa mendongkrak mutu pendidikan bagi masyarakat terlebih untuk anak-anak sekolah gitu di sini? Kalau di sini kami pemerintah desa tetap mengharapkan anak-anak agar supaya mensupport mereka agar supaya pendidikan itu sangat penting. Apalagi desa kita sudah desa wisata yang dikenal. Jadi butuh sumber daya yang cukup luas. Jadi pendidikan nomor satu ya. Iya. Kalau misalkan ada orang tua nih yang lebih mementingkan anaknya untuk kerja aja Iya. dulu gitu. Iya. Apalagi kan ada destinasi wisata nih beberapa, ya udah sambil kerja aja dapat duit gimana gitu. Kalau di sini memang peran pemerintah sangat berperan sekali untuk anak-anak. Jadi kami mensosialisasikan kepada orang tua bahwa menganjurkan agar supaya anak-anak itu Ada sosialisasi harus juga. sekolah agar supaya di kemudian hari anak-anak kita tidak menjadi seperti cuma hanya duduk-duduk di rumah tetapi tidak ada pekerjaan. Jadi kami pemerintah tetap mensosialisasi kepada orang tua agar supaya anak-anak kita bisa cerdas dan bisa mandiri di kemudian hari dan bisa juga membangun desa. Yes, betul Oke. banget. Yang pasti dimulai dari pendidikan sejak Oke. dini dulu ya, keren banget. Jadi dalam nantinya tadi Ibu bilang ada sosialisasi juga Oke. secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu ada program-program apa lagi yang disiapkan untuk merencanakan pembangunan desa Budo? Kalau untuk pembangunan desa Budo ya kami, kalau untuk pemerintah desa kerjasama dengan masyarakat tentunya. Jadi kalau untuk pembangunan desa kami melaksanakan musyawarah bersama. Jadi bersama dengan BPD, dengan masyarakat untuk membuat satu usulan apa yang harus kita kerjakan di desa untuk menjadi usulan untuk membuat desa kita ini bisa berkembang atau maju. Jadi dalam usulan-usulan itu ada prioritas usulan kita masukkan di yang namanya RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Jadi kemudian dituangkan di RKT. Jadi itu yang saat ini difokuskan iya, berarti ya Ibu ya. Kalau mengenai koordinasi nih sama komunikasi itu berarti kan bukan cuma sekedar Ibu sebagai hukum tua dan perangkat desa yang ada di Desa Budo. Pastinya itu juga akan berkelanjutan ke atas ya Bu ya, ke pemerintah kecamatan, kabupaten, bahkan ke provinsi gitu. Strategi komunikasi yang dibangun oleh pemerintah Desa Budo dengan pemerintah provinsi itu sejauh ini seperti apa? Kalau untuk desa kita masih selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Minahasa Utara. Jadi kami lancar berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait. Jadi dinas terkait PMD, dinas pariwisata karena ini wisata kan, jadi koordinasi terus dengan mereka. Koordinasi. Iya. Sejauh ini dukungan dan support dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terkait pengembangan desa wisata Desa Budo ini seperti apa Ibu? Kalau dukungan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk desa wisata Budo sangat-sangat mendukung karena desa wisata Budo juga menjadi desa penyangga untuk KEK. Likupang, jadi kawasan ekonomi khusus. Jadi Desa Budo merupakan penyangga. Jadi secara koordinasi aman ya Bu ya, Aman, selama ini jadi selalu juga mendapatkan support dari pemerintah ada. kabupaten begitu ya. Itu kalau dari segi pariwisata nih Bu, udah banyak solusi pengembangan dan strategi yang dilakukan baik entah itu pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Nah kalau kita berbicara mengenai keterampilan perangkat desa dalam mengelola administrasi desa seperti administrasi keuangan itu, sebelumnya mohon maaf kalau soal pengembangan destinasi wisata ini dikelola langsung oleh desa atau gimana? Kalau untuk pengelolaan keuangan untuk pariwisata atau destinasi wisata ini karena kami pemerintah nggak boleh kelola aset,
Jadi Oh, kami serahkan kepada badan usaha milik desa. Jadi BUMDes yang mengelola BUMDes yang pariwisata, mengelola iya, destinasi pariwisata, iya, pariwisata ya. ada di Nah, Desa Budo. kalau terkait administrasi desa, administrasi kependudukan dan dokumentasi, bagaimana pemerintah caranya meningkatkan keterampilan perangkat desa atau anak-anak buah dari Ibu Hukum Tua lah ya? Ya. Ya, kalau mau meningkatkan kapasitas perangkat desa, kami melaksanakan apa DP nama pelatihan-pelatihan perangkat desa. Jadi itu melalui dana desa. Jadi kemudian juga kami selalu sering dengan perangkat desa bahwa kita mau membangun desa ini, orang harus kerjasama, berjalan bersama-sama agar supaya orang ke desa kita semakin maju dan kalau orang bekerja bersama-sama pasti ada berkat yang akan orang terima. Setuju. Intinya juga bekerja pakai hati ya, Iya. Bu ya. Kalau semuanya dilakukan dengan hati, dengan sukacita, ada aja jalan yang akan ditunjukkan lebih baik gitu ya, termasuk perkembangan dari desa ini lebih maju ke depan Iya. gitu. Dan ini yang menjadi buat Tasya tuh bukan hal yang mudah karena ini merupakan desa yang kalau kita bilang di Kecamatan Wari ini kan juga sudah termasuk jauh dari pusat kotanya Kabupaten Minahasa Utara kan ya Iya. Bu. Jadi itu juga menjadi tantangan mungkin ya kalau secara infrastruktur atau akses begitu Bu dari desa ini ke pusat kotanya pemerintahan Minahasa Utara gimana sejauh ini? Oke, memang kalau untuk akses ke pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara, orang cukup jauh, Kecamatan Wuri, tapi jalankan so bagus. Jadi nggak lagi merasa bahwa orang nggak bisa mengikuti setiap kegiatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi aksesnya bagus. Tidak menjadi kendala, iya, tidak menjadi kendala. challenge atau Untuk tantangan mengikuti begitu ya. setiap kegiatan tidak ada kendala. Betul, karena juga perhatian dari pemerintah kabupaten sangat baik di sini ya, jalan akses ke sini sudah bagus gitu ya Bu. Selain hutan mangrove ini Bu, apalagi destinasi wisata yang terus dikembangkan di Desa Budo? Jadi kalau selain hutan mangrove, destinasi wisata ada wisata kuliner seperti ini pisang goreng, Ini pisang goroho ya Bu? goroho stick DP nama. Kemudian ada kerajinan-kerajinan ekraf Ini seperti dibikin ini. langsung masyarakat di sini? Iya, ini dari batang kelapa. Batang kelapa ya? Iya. Oke. Pasti mereka ikut-ikut pelatihan juga kan Iya, Bu kalau ada bikin pelatihan, begini, karena ada. ini butuh pelatihan, butuh ilmu juga ya. Itu juga dilakukan di desa ini? Iya, dilakukan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat yang mau ada keterampilan. Oh jadi direkrut khusus ya Bu ya, Iya. siapa yang punya keterampilan. Wah teman desa keren nih. Ini salah satu kerajinan nih yang dibuat oleh pelaku-pelaku wisata yang ada di Desa Budo, memanfaatkan kelapa ya Bu ya. Iya, kelapa semua. Mulai dari batok kelapanya, ini bagian atas dari buah kelapa kan ya Bu ya. Keren banget. Kalau anak-anak juga sudah mulai latihan soal kerajinan ini Bu. Anak-anak kecil mungkin SMP, SMA gitu. Kalau SMP belum ada, kecuali anak-anak yang sudah dewasa. Mereka mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Oh, lebih ke yang Iya, sudah dewasa. iya. Kalau anak-anak masih sekolah kan mereka masih sibuk di sekolah. Dikurasi juga berarti Iya, ya nanti. untuk diikutkan pelatihan Iya. gitu ya, Bu. Kalau terkait pelayanan publik di Desa Budo Bu, seperti apa? Misalkan pelayanan kesehatan, pendidikan, ataupun pelayanan infrastruktur gitu. Kalau untuk kesehatan di sini ada posyandu, ada anak-anak yang bayi balita, ada kader-kader desa, ada kader posyandu, ada kader poswindu untuk lansia, ada adik-adik remaja juga, ada posyandu. Jadi kemudian di sini juga ada dianjurkan oleh pemerintah anak-anak posyandu, anak-anak stunting, bayi balita yang stunting. Jadi kami di sini membuat program untuk penanganan stunting. Jadi ada penanganan dan ada pencegahan. penanganan dan pencegahan Iya, stunting iya, ya, Bu ya? stunting.
Jadi ini kami buat ada selama 45 hari. 45 hari. Agar supaya anak itu DP tingkat stuntingnya, kalau 45 hari kan setiap hari makan makanan bergizi. Kalau biasanya kalau di rumah mungkin cuma makanan-makanan yang orang tua tidak bisa mau kasih yang lebih atau DP gizi yang masih kurang. Jadi kami pemerintah berdayakan untuk membuat makanan tambahan untuk anak-anak stunting. Secara berkelanjutan itu Bu, atau cuman yang 45 hari itu maksudnya? Kalau ini masih sementara ini kan stunting kami ada di Desa Budo ada 3. Tetapi yang kami tangani ada 10 karena pencegahannya ada 7. Jadi sementara menangani ada 3. Untuk kami pencegahannya ada 7. Ada 7 anak 7 yang anak masuk dalam kategori pencegahan stunting. Nah, itu koordinasi dengan pihak mana? Apakah dinas kesehatan? Jadi di bagian gizi. Jadi kita makanannya orang berkoordinasi dengan Puskesmas Wori di bagian gizi. Jadi Oke, itu kalau terkait pencegahan atau program pencegahan stunting bersama dengan Posyandu di sini ya Bu. Iya. Tapi kalau secara akses kesehatan di sini, kalau dari Desa Budo kemana Bu? Kalau Desa Budo akses kesehatan ke Puskesmas Wori. Puskesmas Wori. Iya, cuma hampir di kecamatan. Berapa lama tuh dari sini? Kalau dari sini ke sana cuma 15 menit. 15 menit? Iya. Oke. Ibu, terkait dengan Ibu Hukum Tua jelaskan tadi, ada banyak program pelatihan yang diselenggarakan, bahkan strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi mereka masyarakat yang ada di Desa Budo. Kalau dari kacamata Ibu Hukum Tua sendiri, pelatihan apa yang perlu diselenggarakan pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas kepala desa ataupun perangkat desa dalam menghadapi perubahan sosial, perubahan ekonomi, sampai perubahan kebijakan pemerintah dari pemerintah pusat? Kalau kami di sini menginginkan pelatihan untuk pemerintah desa. Jadi kalau untuk seperti pengelolaan keuangan, jadi kami mengharapkan agar supaya ada pelatihan untuk pengelolaan keuangan, karena sekarang kan untuk dana desa tidak gampang lagi. Kita mau semua harus ada sistem. Jadi kami menginginkan agar supaya di sini anak-anak kami di Desa Budo ini sudah mengerti, memahami tentang IT, intelektual, atau yang sering memakai semuanya harus pakai laptop digital. Itu berarti sekarang apakah bisa kita katakan warga Desa Budo sudah siap menyambut digitalisasi gitu? Mau dikatakan begitu, siap, karena kami mengikuti anugerah desa wisata, dapat juara 1 di digital kreatif. Dapat juara 1 digital kreatif dalam anugerah desa wisata. Wah, keren nih teman-teman desa. Dapat kategori digital kreatif. Berarti bisa kita bilang memang warga juga di Desa Budo sudah siap digital ya Bu ya, sudah siap gitu. Berarti kalau mengenai promosi pariwisata, kita bisa mendapatkan informasi lewat digital untuk Desa Budo sendiri ya Bu ya. Kalau dari mendorong keterlibatan masyarakat untuk tentunya terlibat dalam pengambilan keputusan membangun desa, kemudian cara yang efektif melibatkan pemerintah desa dalam proses tersebut, itu gimana Ibu mengupayakan? Oke, jadi setiap keputusan kita harus bersama-sama. Biasanya kalau hukum tua, dia yang berkuasa, hanya dia yang memutuskan. Tetapi kalau saya tidak, saya memanggil semua aparat desa, kelembagaan yang ada bersama masyarakat, kita bersama-sama membuat satu pertemuan agar supaya apa yang torang usulkan, apa yang torang harapkan di desa ini demi untuk kemajuan desa, torang bersama-sama. Kalau cuma hukum tua kan tidak mungkin ini mau jadi seperti ini. Ini berkat dorongan bersama dengan masyarakat, dengan kelembagaan desa yang ada. Jadi namanya kerjasama di sini sangat-sangat kuat.
kerjasama, sinergitas Iya. baik pemerintah desa maupun juga dari masyarakat itu masyarakat, sendiri, ya, Bu. dari kelembagaan yang Dari ada, kelembagaan yang BPD, ada dari PKK, Karang Taruna, sama-sama membangun desa. dan itu juga keterbukaan dari seorang kepala desa, Yes, dari ya. seorang hukum tua yang sama seperti Ibu bilang tadi tidak mementingkan pemikiran sendiri, tapi juga terbuka untuk pendapat dan masukan bahkan kritik dan saran dari Dan- masyarakat untuk membangun desa yang lebih maju lagi, Iya. gitu ya. Wah, luar biasa ya, ternyata Ibu Kuntua Lisbeth nih banyak banget mendorong juga masyarakat sekitar untuk bisa siap dengan apapun nanti ke depannya desa ini sebagai desa wisata gitu ya, Bu. Ini kan hutan mangrove salah satu juga bentuk pelestarian alam ya, Bu ya. Karena di Oke. beberapa tempat justru hutan mangrove tidak dipertahankan, Bu. Ini menjadi contoh juga Desa Budo mempertahankan kelestarian hutan mangrove atau hutan bakau. Cara melestarikannya dari Desa Budo itu seperti apa, Bu? Jadi kami Desa Budo melestarikan hutan bakau. Yang pertama, kami juga pemerintah membuat peraturan bahwa jika ada yang menebang pohon bakau, ada sanksinya. Oke, Ada jadi ada sanksinya. peraturannya. Iya. Jadi kemudian karena mau melestarikan, ini yang kosong-kosong seperti ini, orang tanam kembali. Oh, jadi ada penanaman ada lagi. penanaman mangrove. Jadi setiap tahun atau pokoknya setiap ada program baik dari pemerintah desa maupun BPD, mereka membuat bibit, kemudian kita tanam mangrove yang ada. Jadi agar supaya ini kosong-kosong ini dia akan jadi seperti ini. Oh, iya betul. Pelestariannya penanaman kembali ini melibatkan siapa aja, Bu? Melibatkan masyarakat desa. Jadi cuma dilakukan oleh masyarakat Iya, di sini masyarakat aja. yang lebih khusus ibu-ibu PKK, Karang Taruna, sama-sama masyarakat desa menanam mangrove. Berarti dilakukan secara mandiri oleh warga masyarakat Iya. Desa Budo ya. Kalau kita lihat nih, sorry teman-teman desa nggak bisa lihat, cuman kita berdua yang bisa lihat. Ini kan ada pantai luas, terus kalau saya lihat terumbu karangnya dari permukaan aja sudah bisa kelihatan nih, Bu. Itu juga dimanfaatkan sebagai destinasi wisata potensi bawah laut. Bawah kah? laut. Bisa snorkeling, bisa diving. Oke, jadi di sini juga bisa snorkeling, diving karena di depan ini ada spot diving, snorkeling. Jadi di sini juga kalau dari Siladen, dari Bunaken, mereka snorkeling di depan sini karena di sini ada spot untuk snorkeling. Itu nanti arahannya gimana, Bu? Misalkan ada warga di sini yang akan mengarahkan langsung atau mengantar langsung ke spot-spot diving atau spot snorkeling itu atau gimana? Kalau di sini karena kami untuk diving kami masih sementara dalam pelatihan, tapi memang sudah ada dari masyarakat dari luar yang datang langsung di sini melaksanakan snorkeling di depan sini. Oh, jadi saat ini sejauh ini masih masyarakat dari luar yang memiliki license Iya. yang mengantarkan turis atau wisatawan untuk snorkeling dan diving. Tapi untuk masyarakat sekitar lagi dipersiapkan lakukan pelatihan masih. Nah, kalau tadi kita dengar ya, Ibu juga sempat bilang bahwa Desa Budo kan ini menang sebagai juara digital kreatif di Anugerah Desa Wisata Kemenparekraf. Sudah dapat juara nih, Bu. Bagaimana kira-kira mau mengembangkan Desa Budo ini bisa lebih banyak dikenal, bukan cuman dari masyarakat sekitar Kabupaten Minahasa Utara atau Sulawesi Utara, tapi juga secara nasional bahkan internasional. Ya, jadi Desa Budo ini setelah kami mengikuti Anugerah Desa Wisata ada mulai dari tahun 2021. Jadi tahun 2021 kami Desa Budo hanya masuk pada sampai 300 besar dari 1.118 desa. Jadi terhenti di 300 besar. 300 besar Nah, itu jadi di 2021. Jadi kami tidak puas dengan itu. Kami mengikuti lagi di tahun 2022. menyerah ya, Bu? Iya. Jadi setelah kami mengikuti di tahun 2022, akhirnya kami bisa sampai ke 50 besar, sampai ke juara 1 kreatif, digital kreatif. Dan untuk 2022 desanya sudah 3.800 lebih desa. 3.800 sekian.
Iya. Dan akhirnya Desa Budo Kami masuk bisa menang. bisa menang. Wah, keren banget. Itu kok bisa menang, Bu? Apa aja sih yang dibikin? Kami sebagai hukum tua, itu tadi yang saya sampaikan, kami melihat potensi-potensi yang ada di desa. Jadi anak-anak muda yang berpotensi, yang mau membangun desa, jadi kami mengajak, merangkul bersama-sama dengan masyarakat-masyarakat yang punya potensi, punya sumber daya, orang kerjakan sama-sama untuk membuat satu agar supaya kita mengikuti anugerah desa wisata ini. Wow, keren banget. Promosi ke depannya gimana, Bu? Kalau untuk promosi, jadi kami ada admin. Oh, ada admin khusus. Desa Budo sudah ada admin untuk promosi Desa Budo wisata Desa Budo. Jadi sudah ada admin. Jadi ada di IG, ada di FB. Jadi melalui admin, jadi dia sampaikan ke anak-anak muda di sini, mereka yang promosi Desa Wisata Budo. Memanfaatkan media sosial untuk jadi tempat promosi juga begitu ya, Bu. Keren banget teman-teman desa, tentu masih banyak banget yang akan kita bahas mengenai potensi dari Desa Budo di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara ini. Dan tentunya kita sama-sama mengharapkan ya Ibu Hukum Tua bahwa kedepannya Desa Budo ini akan lebih maju, mandiri, dan sejahtera dari semua bidang ya Bu, entah pendidikan sampai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bersama begitu. Jangan kemana-mana teman-teman, tunggu episode selanjutnya tentunya di Teras Desa bersama saya Tasya dan Ibu Hukum Tua Ibu Lisbeth Limtogare. See you.